Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ankum wa anni wa an jamil muslimin wa qala radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Kifayatul Ghulam. Daripada dan setengah daripada mandi yang disunatkan, itu mandi orang yang menghendaki sembahyang minta hujan atau sembahyang istikharah, sembahyang istisqa. Demikian niatnya, nawaitul ghusla li salatil istisqai sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi karena menghendaki sembahyang minta hujan, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Ini mandi, kita masih membahas mandi-mandi yang disunatkan. Dan setengah daripada mandi yang disunatkan, mandi orang yang menghendaki sembahyang dua khusuf, yaitu sembahyang gerhana, yaitu dua gerhana. Pertama gerhana matahari dan kedua gerhana bulan. Demikian niat mandi sembahyang gerhana matahari, nawaitul ghusla li salati kusufi syamsi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi karena menghendaki sembahyang gerhana matahari, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Demikian niat mandi sembahyang gerhana bulan, demikian bunyinya. Kalau gerhana bulan ini niatnya, nawaitul ghusla li salati khusufil qamari sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi karena menghendaki sembahyang gerhana bulan, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Dan setengah daripada mandi yang disunatkan, itu mandi orang yang menghendaki dua ihram, yaitu haji dan umrah. Maka yaitu disunatkan mandi karena keduanya. Demikian niat mandi ihram dengan haji, nawaitul ghusla lil ihrami bil haji sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi karena menghendaki ihram dengan haji, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Demikian niat mandi menghendaki ihram dengan umrah, nawaitul ghusla lil ihrami bil umrati sunnatan alayya lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku mandi karena menghendaki ihram dengan umrah, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Dan setengah daripada mandi yang disunatkan itu mandi bagi orang yang kafir apabila masuk ia kepada Islam. Jadi sunat saja mandinya itu. Ini mandi sunat. Maka tiadalah sah mandi orang kafir itu sebelum masuk ia kepada Islam. Jadi mandinya tidak sah kecuali sudah masuk Islam. Artinya kada wajib. Niatnya, nawaitul ghusla lidukhulil islami sunnatan alayya lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi karena sudah masuk kepada Islam, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Dan setengah daripada mandi yang disunatkan itu mandi karena gila dan karena pitam apabila sembuh. Nah, jadi kalau sembuh disunatakan mandi itu apabila sembuh keduanya. Tetapi hendaklah meniatkan keduanya akan niat bacanya lah janabah, niat janabah, karena digalibkan ini maknanya dominannya atau kebiasaannya keduanya akan berhadas besar. Jadi kalau ada berhadas besar pas waktu gila itu, jadi langsung diniatakan jenabah.
Demikian bunyinya. Nawaitul ghusla li rabbi hadatsil janabati lillahi ta'ala. Artinya saja aku mandi karena mengangkatkan hukum hadas janabah karena Allah Ta'ala. Adapun yang haram pada orang yang berhadas janabah, ini kita membahas yang haram. Apa yang haram dilakukan oleh orang yang belum mandi wajib. Nah, adapun yang haram pada orang yang berhadas janabah yakni hadas besar, itu yaitu 9 perkara. Ada 9 bersamaan laki-laki dan perempuan, sama itu baik laki-laki atau perempuan. 9 ini haram atas kata yang mujmal. Mujmal ini secara global lah. Adapun kata yang mufassal, yang dirincikan, ini mujmal ini yang diumumkan secara umum. Adapun kalau yang mufassal itu yang dirincikan, terperinci. Maka yang haram pada laki-laki yang berhadas besar yaitu laki-laki yang junub itu 6 perkara. Kalau secara terperinci 6, kalau secara totalnya 9. Baik itu laki-laki atau perempuan kalau digabung keduanya. Tapi kalau secara rinci untuk laki-laki 6. Pertama yang haram bagi laki-laki adalah sembahyang. Kedua tawaf. Ketiga menanggung mushaf atau membawa mushaf. Keempat menjabat mushaf, ini menyentuh mushaf lah. Kelima berhenti di dalam masjid, haram juga orang yang janabah. Keenam membaca Al-Quran, ini 6 untuk laki-laki. Adapun yang haram pada perempuan yang berhadas besar itu 9 perkara, untuk perempuan 9. Pertama sama sembahyang, kedua tawaf sama laki-laki, ketiga menanggung Al-Quran sama juga membawa Al-Quran, keempat sama menjabat mushaf atau menyentuh mushaf, kelima masuk ke dalam masjid. Nah ini ada tambahannya, kalau ini tadi berhenti dalam masjid, kalau masuk 4 lalu aja kada apa-apa untuk laki-laki. Jadi kalau perempuan masuk ke dalam masjidnya haram, beda tadi lawan lakian. Keenam membaca Al-Quran jikalau 1 huruf sekalipun, ini sama. Keenam membaca Al-Quran walaupun 1 hurufnya membaca haram. 1 huruf tuh alif lam mim itu dinyatakan baca Al-Quran, alifnya itu haram. Ketujuh puasa, kalau orang junub boleh puasa, tapi kalau orang bebinian ya haid hadas besar itu tidak boleh puasa. Dan kedelapan ini maksud untuk perempuan ini tadilah. Ini adapun yang haram pada perempuan yang berhadas besar ini maksudnya haid dan nifas lah, bukan janabah ini. Kalau janabah itu 6 aja tadi larangannya. Kalau untuk haid dan nifas 9. Yang ketujuh puasa, kedelapan wata hubungan suami istri, dan kesembilan bersentuh dengan suami antara pusat dan lutut, karena ditakutkan karena wata ini terjadinya hubungan suami istri, jadi dilarang bersentuhan antara pusat dan lutut. Kalau ke atas tidak apa-apa, tidak haram. Adapun sebab hadas yang besar itu 4 perkara. Jadi sebab yang menyebabkan hadas besar itu ada 4. Pertama mendatang haid, karena haid yaitu yang diadatkan, yaitu kebiasaan perempuan sekurang-kurangnya sehari semalam, itu lamanya sekurang-kurang lamanya, sebanyak-banyak lamanya itu sebanyak-banyaknya 15 hari dan malamnya plus malamnya. Dan kebanyakan perempuan yang haid itu 5 hari bisa, atau 6 hari bisa, atau 7 hari dan malamnya. Jadi hitungannya siang malam lah. Dan sekurang suci antara 2 haid itu yaitu 15. Kalau kena haid 15 otomatis sucinya 15 hari dan malamnya. Dan sebanyak-banyaknya tiada terhingga harinya. Jadi sebanyak-banyak orang suci daripada haid itu tidak ada hitungannya. Hanya kedua nifas ini yang menyebabkan kita seorang itu berhadas besar. Yang kedua penyebabnya nifas, yaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak sekurang-kurangnya sekecup atau sekecup mata atau sekejap mata, dan sebanyak-banyaknya 60 hari dan malamnya, biasanya 40 hari Bang lah. Ketiga wiladah yakni beranak. Yang ketiga
Wiladah yakni beranak. Jikalau keguguran sekalipun, sudah beranak orangnya walaupun keguguran, itu tetap wajib mandi, dianggap berhadas besar. Keempat, janabah. Janabah ini bisa melalui hubungan suami istri atau keluar mani. Hubungan suami istri tidak keluar mani tetap dianggap janabah. Keluar mani tidak hubungan suami istri, ya janabah juga. Dan hasillah janabah itu dengan salah suatu daripada dua sebab. Nah, dua sebabnya yaitu pertama keluar mani dirinya, dan kedua sebab jima, hubungan suami istri. Jikalau ada jima itu pada para binatang sekalipun, walaupun binatang yang dihantuknya, wajib juga tetap mandi. Hanya kita sambung karena adapun menyucikan hadas yang kecil. Wallahu ta'ala.